ayyasfuru ala sonihi fi haqqi wa ayyudabba anhu fi ghaibati idza tu'rida li irdihi kama yadubu an nafsi wa ayyang sohahu bilutfi wa ta'ridi idza taja ilaih wa ayyafuwa anzalatihi wa hafwatihi wa la ya'tiba alaih wa an yada'u lahu fi salatihi fi hayatihi wa ba'du mamatihi wa an yuhsinal wafa'a ma'al ahlihi wa qaribihi ba'da mautihi wa an yusiru takhfifa anhu fala yukallifahu syai'an min hajatihi wa yurawiha sirrahu an muhimmatihi wa an yuzahirul faraha bi jami'i man yanaluhu lahu min masarratihi wal huzna bima yanaluhu min makarihimihi wa an yudmiru lahu mithla ma yuzhir wa yakuna sadiqan fi hubbi sirran wa ala niyah. Wa an yabda'ahu bisalami inda ikbalihi wa an yuwasi'a lahu fil majlisi wa an yahruja lahu an makanihi wa an yushayyi'ahu inda qiyamihi wa an yasmuta inda kalamihi hatta yafruga min khitabihi wa an yatrukal mudahwalata fi kalamihi fa 'alal jumlah fayu'amiluhu bima yuhibbu li nafsihi an yu'amala bihi faman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fa akhuwatuhu nifaqun wa huwa alayhi fid dunya wal akhirati wa balun fa hadza adabuka fi haqqil awamil majhulina wa fi haqqil asdiqail muahiyina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah taala tentang adabus suhbah, hak-hak persahabatan. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya orang-orang itu ada 3 macam. Orang yang sama sekali enggak kita kenal, di luar, di masjid, di pasar, dan lain sebagainya. Bagaimana perilaku kita dengan mereka? Ya. Ada kodok di kamar mama. Kasih tahu jamaah. Ada kodok Cina. Ya, kasih tahu bang jamaah. Yang pertama orang-orang yang enggak kita kenal, al-awam, al-majhulin. Nah, kemarin kita udah bahas apa yang harus kita lakukan, apa perilaku kita terhadap mereka. Ya. Di antaranya adalah kita jangan banyak campur dengan mereka. Kalaupun harus ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan, jangan ikut tenggelam di dalam kegaduhan mereka, perdebatan mereka, perbincangan mereka. Jangan ikut campur dengan urusan yang bukan urusannya kita. Fil hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk indahnya keislaman seseorang, perilaku Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggalin hal yang bukan urusannya. Nah, kita udah bahas kemarin panjang lebar dalam pertemuan yang lalu. Ya. Kayak sekarang, nanti duduk di luar, ketemu orang di pasar, ketemu orang di jalan, ketemu orang di masjid, di kantor, yang dibahas urusan politik. Ini bukan urusan kita. Nah, kita jangan ikut campur sama begituan. Segala perkara yang bukan urusannya kita, lu jangan campur. Ya. Sebab di antara bentuk keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Oh, ini ihtimam terhadap perhatian kepada kaum muslimin. Mau perhatian sama kaum muslimin, bangun tengah malam, tahajud, doain keadaan kaum muslimin. Berbuat, bukan sibuk
bukan sibuk dengan kegaduhan, tapi berbuat. Orang miskin di luar, orang susah di luar, apa yang telah kita berikan kepada mereka. Ini yang harus kita lakukan di dalam ihtimam perhatian kita kepada kaum muslimin. Nah, ini udah kita bahas panjang lebar. Ya, itu golongan pertama. Golongan kedua al-ma'arif. Al-asdiqa. Orang-orang yang kita jalin persahabatan erat dengannya, ikatan persaudaraan. Nah, ini kita kemarin dibahas. Ada dua hal ketika kita ingin menjalin persaudaraan khusus kepada orang-orang tertentu. Yang pertama adalah kita bisa memilih. Jangan semua orang kita ikat dengannya ikatan persahabatan, persaudaraan, enggak. Tapi kita pilih siapa yang patut, siapa yang tidak. Yang patut maka kita ikat, ya, ikatan persaudaraan, persahabatan. Tapi yang nggak patut ngapain? Lebih baik jauh-jauh. Yang patut itu yang Mariana yang memenuhi syarat 5. Kemarin kita udah bahas 5 syarat tersebut kalau kita mau mencari sahabat untuk kita jalin persaudaraan erat dengannya. Yang pertama adalah al-agal, orang yang berakal. Yang kedua husnul khuluq, orang yang berakhlak baik. Yang ketiga adalah as-shalah, keistiqomahan, kesolehannya, ketaatannya. Yang keempat adalah dia hatinya tidak punya ambisi terhadap dunia, bersih dari kecintaan kepada dunia. Yang kelima adalah kejujuran di dalam berucap dan di dalam berbuat, kesetiaan. Itu 5 syarat. Kalau kita dapetin ini, silakan jalin persaudaraan. Itu yang pertama, kita pilih. Yang kedua, setelah kita dapetin orang yang patut kita jalin persaudaraan, adalah kita tunaikan hak-hak persaudaraan. Ya, karena ini dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Apa itu al-wadhifah ats-tsaniyah? Tugas yang kedua terhadap orang-orang yang kita jalin persaudaraan, persahabatan erat dengannya. Setelah kita memilih dan kita dapetin orang-orang yang patut untuk kita jalin persaudaraan, ya Habib, mau cari orang yang memenuhi syarat nggak ada. Kita katakan ente nggak dapetin orang yang memenuhi 5 syarat ini, jadikan 5 syarat ini ada di diri ente, di diri kita, maka orang yang memenuhi syarat akan cari kita. Ya, orang yang memenuhi syarat akan cari kita. Tadi kita nyari orang, ya kita nggak bakal dapetin, susah nggak dapetinnya. Nah, kita jadikan diri kita memenuhi syarat, orang-orang yang memenuhi syarat bakal cari kita. Jelas. Nah, kalau kita udah dapetin, kita jalin ikatan persaudaraan, persahabatan, maka hal yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah menunaikan hak-hak persaudaraan. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, di antara hak-hak persaudaraan yang harus kita tunaikan adalah al-awwal, al-ithar bil mal. Apa artinya al-ithar bil mal? Al-ithar bil mal itu al-ithar, mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Dan ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan orang lain atas diri mereka, padahal diri mereka itu lebih membutuhkan. Ini hak yang wajib kita tunaikan ketika kita udah jalin persaudaraan, persahabatan dengan orang lain, ya. Kita jangan tunggu dilayani, tapi kita melayani. Kita jangan tunggu dilayani, tapi kita melayani. Jangan tunggu orang berkorban untuk kita, tapi kita berkorban untuk orang lain, untuk orang yang kita jalin persaudaraan dengannya. Jelas. Ini hak persaudaraan yang wajib kita tunaikan, pengorbanan dengan harta, dengan kedudukan, dengan nama besar, demi orang yang kita jalin persaudaraan dengannya. Ya seperti tadi kita katakan, orang-orang ini adalah orang-orang yang memang patut, yang memenuhi syarat. Yang nggak patut, mengapain kita jalin persaudaraan dengannya, persahabatan dengannya? Sayang, tangan cuma bertepuk sebelah tangan doang, nggak bisa. Nah, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ketika di satu peperangan, kalau saya tidak salah di peperangan Mu'tah,
ya, dan juga di banyak peperangan, di antaranya di Yarmouk dan di beberapa pertempuran yang lainnya. Itu ketika beberapa atau banyak kaum muslimin terluka di medan perang, usai peperangan orang itu datang, ya, tim medis ibaratnya datang untuk melihat siapa yang masih hidup, siapa yang terluka, siapa yang membutuhkan air, siapa yang membutuhkan pertolongan. Walhasil tim medis datang setelah selesai pertempuran, dilihat di barisan kaum muslimin yang terluka itu ada beberapa orang masih ada bagiatul hayah, sisa-sisa kehidupan. Artinya dia udah terkapar, udah sekarat tapi belum meninggal. Maka datang beberapa tim medis bawa air. Minumlah engkau. Ya, engkau membutuhkan air saat ini. Ya, baru mau disuapin ke orang yang terluka ini, tiba-tiba terdengar rintihan gak jauh dari situ. Ini orang yang terluka gak jadi minum, gak mau. Tim medisnya bilang, minum. Enggak, saya mendengar ada orang yang terluka, siapa tahu dia lebih membutuhkan air dari saya. Ada bakal dia, enggak, buru-buru, ya, siapa tahu dia lebih butuh, kejar dia. Akhirnya tim medis berangkat ke samping situ, enggak jauh suara ini, lihat betul sekarat, kasih air, baru mau minum, ya, tahu-tahu ngedengar suara orang yang ketiga merintih, kesakitan, nggak jadi minum. Orang kedua, berikan kepada dia yang ketiga, dia lebih butuh. Datang ketiga, ini tim medis mau bawa air kepada orang yang ketiga, dapetin, udah keburu meninggal. Balik ke orang pertama, keburu udah meninggal. Balik kedua, meninggal semuanya. Hingga orang-orang yang semacam inilah yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan orang lain padahal diri mereka lebih butuh. Nah, wahakala, pernah lagi ada orang dapat uang sekian dirham, dia mau pakai bakal beli pakaian lebaran, bakal anak keluarganya. Nah, tiba-tiba dia baru mau beli, dia ingat, wah, siapa tahu saudara saya membutuhkan. Akhirnya nggak jadi. Dia bilang sama keluarganya, hari raya masih ada lagi di depan, nggak harus hari raya sekarang, kita bisa, baju kita masih bagus-bagus, ya, saudara saya membutuhkannya, kirim ke saudaranya gitu. Nah, saudaranya juga terima itu, mau beli baju lebaran bakal Korea, ingat sama yang satu lagi. Terus nih uang nih berputar sampai ke 7 orang, sampai balik lagi kepada yang pertama, sampai balik lagi kepada yang pertama, muter ke 7 orang, sampai balik lagi ke yang pertama. Mau nyembelih kambing udhiyah juga, kurban juga begitu, muter sampai 7 orang, 10 orang, sampai balik lagi ke pertama. Tuh kambing nggak dipotong-potong, muter. Kenapa? Beginilah kesetiaan mereka ketika telah menjalin persahabatan, persaudaraan dengan orang-orang yang mereka jalin persaudaraan dengannya. Tapi seperti kita katakan, ya, ini kepada orang-orang yang patut, yang memenuhi syarat. Karena itu sebelum kita bicara tentang ini, itu dulu yang pertama, wadifah pertama, tugas pertama, pilih yang benar, yang memenuhi syarat. Oh, nyarinya susah, ya, kita penuhin syarat itu pada diri kita, maka orang bakal cari kita, orang-orang yang memenuhi syarat. Al-Ghazali bilang ada suhbah, ada persahabatan. Ya, yang pertama al-ithar bil mal. Apa artinya ithar bil mal? Mengorbankan harta untuk saudara kita, sahabat yang kita jalin persahabatan dengannya. Nah, kita nggak punya, minimal fayabdulul fadl minal mal endal hajah. Ya, ini yang pertama, ini disebut sama Al-Ghazali. Tahu apa? Ya, kita harta kita pas-pasan. Itu yang pas-pasan tuh, ya, bagi bakal saudara kita. Dahulukan dia terhadap harta kita. Wah, nggak mampu kayak begitu. Kalau gitu, kalau emang nggak mampu seperti itu, kita punya harta lebih nih. Kalau tadi harta yang pas-pasan, kita nggak mampu kayak begitu. Ya, harta pas-pasan udah bakal keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Ada lebih, nah yang lebih kasih bakal saudara kita.
Itu minimal kayak begitu. Nah, ketika mereka membutuhkan, itu minimal. Yang kedua katanya Imam Al-Ghazali, al-i'anah bin nafs fil hajat ala sabil al-mudadara min ghairi ihwaj ila al-iltimas. Apa itu? Bantu dengan tenaga. Tatkala sahabat kita perlu bantuan. Dan ini kita lakukan sebelum dia minta bantuan. Jangan tunggu dia meminta dari kita. Jadi biar kita peka. Ngelihat tuh ini perlu dibantu nih. Oh, dia mau menikahin anaknya. Sebelum dia minta bantuan, kita yang turun tangan. Ente duduk manis, terima beres. Begitu. Jangan pikirin uang, jangan pikirin ini. Terima beres. Dia mau bikin acara. Duduk manis. Kita ngatur semuanya. Sebelum dia minta bantuan sama kita yang turun tangan duluan. Begini diajarin. Tenaga kita, harta kita, perhatian kita. Wahakala. Kemudian juga di antara hak persaudaraan itu apa? Kitmanusir. Jaga rahasia. Jangan teman kita cerita rahasia ke kita. Tahu-tahu ini rahasia. Nyebar kemana-mana. Kita ngomong sama orang, jangan cerita-cerita orang ya. Semuanya sekampung tahu, semuanya pada bilang jangan cerita-cerita ke orang. Jadi rahasia umum. Yang penyakit orang zaman sekarang kayak begitu. Kemudian katanya Imam Al-Ghazali, satrul uyub. Artinya satrul uyub, tutup aibnya dia. Dia bikin salah bukan diumbar kemana-mana kesalahannya, kagak. Tapi tutup kesalahannya, nasehatin di dalam kesendirian, bukan depan orang. Hakala. Jelas. Kemudian juga hal yang sangat penting, as-sukut an tabligh ma yasu'uhu min madammatin nas iyyah wa iblagh ma yasuruhu min thana'in nas alaih. Nah, ini juga hal penting. Jangan kita menyampaikan kepada sahabat kita hal-hal yang bikin pertikaian. Hal-hal yang bikin suasana jadi gak enak. Apa itu? Di luar sana orang-orang ngejelek-jelekin sahabat kita ini. Jelas. Dia nggak tahu. Jangan kita menjadi kepanjangan lidahnya orang-orang itu. Faham? Sehingga kita bikin gaduh antara sahabat kita dengan orang-orang di luar. Artinya apa? Ucapan-ucapan yang jelek di luar sana terhadap sahabat kita, jangan kita sampaikan ke dia. Jangan sampai dia dengar. Minimal jangan keluar itu omongan dari diri kita. Jangan kita sampaikan melalui lisan kita. Dia mau dengar dari orang lain, urusan dia. Jelas. Tetapi kita sampaikan hal-hal yang baik, puji-pujiannya orang, sampaikan ke dia. Sehingga dia juga sama orang-orang makin sayang, hatinya enak, moodnya enak, perasaannya enak. Jelas. Bukan kita ini bikin namimah antara dia dengan manusia di luar. Nah, ini bukan persaudaraan. Kita menjadi duta kebencian antara dia dengan orang-orang kalau kayak begitu. Habis bagaimana? Sampaikan kepada dia hal-hal yang baik aja dari orang-orang. Kalau mau nasihat, nggak perlu nyebutin keadaan di luar, nasihatin secara berdua, tanpa menyebutin keadaan orang di luar. Jelas. Akhirnya dia jadi punya kebencian sama si fulan, punya pertikaian sama si fulan, hal-hal yang nggak perlu. Jelas. Nabi SAW pernah bilang di dalam hadisnya, Nabi bilang, jangan ada dari kalian yang menyampaikan kepadaku tentang sahabat-sahabatku hal-hal yang gak baik. Nabi bilang, kenapa? Saya ingin keluar ngadepin orang-orang dengan hati yang enak. Itu dia. Nabi bilang begitu.
Jangan, kan ada aja, Beb, si Fulan begini, Beb, Fulan ngomongin Habib, Beb, ya, jangan. Akhirnya kita keluar ke orang-orang dengan hati suudzon sama orang-orang. Nabi bilang, jangan kalian nyampaikan kepadaku hal-hal yang tidak baik tentang sahabat-sahabatku di luar sana. Jangan. Aku ingin keluar menghadapi manusia dengan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang tidak memendam apapun di dalam hati. Itu Rasul bilang begitu. Jelas. Nah kita sama saudara kita, sama sahabat kita seperti ini. Kemudian juga Al-Ghazali di sini bilang, di antara adab suhbah husnul isgha' indal hadith wa tarkul mumarati lahu. Ketika kita berbincang dengan sahabat kita, nih, simak yang benar. Jangan dia ngomong, kita gak dengerin. Atau penyakit orang zaman sekarang tahu apa? Temen yang ngomong, dia mainan HP. Ya. Nah ini bukan adab. Gak sepatut seperti itu. Ini penyakit nih. Jelas. Tetapi kasih perhatian penuh kepadanya. Wahakala. Terus juga jangan kita berdebat sama dia. Ingat, berdebat. Sebab perdebatan itu adalah benih pertikaian. Benih pertikaian. Berdebat, benih pertikaian. Beda antara diskusi dengan debat ya. Saya rasa antum paham perbedaannya. Diskusi itu tukar pikiran. Semua terbuka dengan masukan dari yang lain. Ada namanya diskusi. Kalau berdebat, ya memaksa pandangan. Nah, jangan kita berdebat. Baik itu kepada sahabat dekat kita atau kepada orang. Sebab perdebatan adalah benih daripada pertikaian. Jelas? Terus di antara adabus suhbah, dan ini adalah sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau mau manggil sahabat kita, panggil dengan nama yang paling dia sukai. Jelas? Ada orang ya kan begitu ya, namanya bagus, tapi nama panggilannya kadang di depan teman-teman itu nama yang kurang baik ya, sehingga kita manggil dia dengan panggilan yang kurang baik itu ya. Kita jangan sama yang lain, tapi kita panggil sahabat kita dengan nama yang paling bagus, yang dia paling sukai. Jelas? Sebagai contoh ya, ada orang dikenal dengan apa, sebutan ya mohon maaf, dengan julukannya. Kadang julukan kurang baik ya, hal-hal yang merendahkan ya. Ini sebagai contoh aja. Dan ini sebagai contoh. Kadang kita dapetin orang di luar sana dikenalnya dengan panggilan si bewok. Bewok sini loh. Jangan. Walaupun dia udah biasa dengan panggilan itu, tetapi dia bakal lebih suka dipanggil dengan nama yang benarnya. Abdullah sini. Lain kan? Namanya cakep, Abdullah. Dipanggil bewok. Kan kagak enak gitu. Walaupun dia udah biasa, tetapi dia bakal lebih bangga tatkala dipanggil dengan namanya yang paling bagus, yang paling dia sukai itu. Kita diajarin sama Nabi kayak begitu, manggil orang dengan nama yang paling dia sukai. Ada satu orang dikenalnya di zaman sahabat kuda, si kuda, namanya Zaidul Khail.
Zaid si kuda. Ya bisa jadi dia dipanggil dengan panggilan itu karena dia jago menunggang kuda atau apa. Cuman kan tetap aja dipanggil kuda sini loh. Kan gak enak. Gitu. Tapi begitu datang kepada Nabi tanya, siapa namamu? Zaidul Khair. Nabi bilang, la bal Zaidul Khair. Nabi bilang, tidak, kamu adalah khair. Diganti lamnya tuh khair artinya kuda. Ya, lamnya tuh di akhir kalimat khair diganti sama Nabi ra. Jadi khair. Khair itu kebaikan. Zaid kebaikan. Wah, lebih keren kan? Hah? Daripada dipanggil kuda, mendingan dipanggil kebaikan. Satu orang lagi namanya Huzun. Namanya Huzun. Tahu apa Huzun? Kesedihan. Ya, kesengsaraan. Ada Al-Huzun. Siapa namamu? Nabi nanya. Al-Huzun. La bal Sahal. Nabi kasih dia nama Sahal. Tahu artinya Sahal? Kemudahan. Kelapangan. Ada. Dan banyak lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajarin kita kayak begitu. Taib. Kemudian juga kalau kita dipanggil, apa jawabnya? Oh, bukan begitu. Ya, kalau kita dipanggil, jawabnya lebaik. Wasadai. Kalimat lebaik itu di dalam bahasa Arab itu kalimat yang sangat indah, sangat bagus, bahasa yang sangat halus, penuh penghormatan. Ya nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, kalimat lebaik itu di dalam bahasa Arab mengandung arti saya menjawab panggilanmu dengan penuh perhatian. Nah ini kan ucapan semacam itu dengan bahasa kita, ya. Banyak bahasa Jawa, kadang bahasa Jawa ada bahasa apa kalau bahasa Jawanya untuk menjawab panggilan yang bagus? Hah? Dalam. Apa? Dalam. Dalam, tuh. Ya, ini kan apa namanya? Jawaban macam begini tuh bagus. Makanya Nabi bahkan di dalam Al-Quran kita diajarin untuk mencari bahasa yang paling bagus untuk kita saling berbicara. Jelas. Makanya terus juga di antara hak persahabatan yang perlu kita perhatikan, tahu apa? Nabi SAW juga ngajarin kepada kita sekalian bahwasanya di antara hak persahabatan itu an yusniya alaihi bima ya'rifu min mahasini. Kita puji sahabat kita dengan hal-hal yang baik darinya. Kita lihat khifal, apa sifat-sifat yang terpuji darinya, sebut. Oh, ini orang pemaaf loh. Sebut. Perkenalkan orang-orang di luar sana dengan sifat baiknya sahabat kita. Ini pemaaf. Ini orangnya lembut. Oh, ini orangnya peduli. Puji dia. Tapi bukan bohong ya. Jangan hal yang kagak ada pada dirinya kita sebut-sebut, ada bohong. Puji dia ya dengan pujian yang memang ada pada dirinya. Itu satu. Kemudian juga puji di hadapan orang lain, bukan di hadapan dia. Kalau kita puji orang di hadapan dirinya, ya kita menghancurkan dia. Hanya memupuk kesombongan, memupuk penyakit hati pada dirinya. Ya, hakala. Terus juga biasain, jangan kita udah biasa, oh ini temenannya udah dekat. Enggak, sekalipun udah dekat, hak yang semacam ini wajib kita tunaikan. Teman dekat, enggak, sekalipun itu teman dekat, udah dekat banget sahabat, tetap kita harus seperti ini. Ucapan syukur kita, terima kasih kita atas segala kebaikan yang dia berikan kepada kita, sekalipun itu kecil. Ada guru saya, Habib Omar bin Abdullah Al-Attas, cerita, rahimahullah, ya, dia pernah kirim bakal guru beliau teh
Kebetulan gurunya ini di Hijaz di Saudi. Tinggal Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Attas. Nah, Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Abdullah bin Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Tinggalnya di sana di Hijaz. Min kibarul awliya, min kibarus salihin. Guru saya Ami Umar kirim dari sini, dari Indonesia nih, teh celup. Teh celup. Ya, satu kotak begitu bakal beliau di sana di Hijaz. Ya, Habib Umar masih muda. Itu waktu ini gurunya udah orang tua. Salah satu orang ulama saleh dan aulia. Kirim hadiah. Ya. Begitu cuman terima teh kotak, tahu teh kotak? Ya, teh celup tuh di kotak. Ya. Isi 25 mungkin. Ya, artinya kan hal nggak seberapa, kita beli juga nggak sampai 10.000 kayak begitu. Dia kirim hadiah. Itu Habib Ahmad bin Hussein nulis surat, jawaban ucapan terima kasih banyak ya Walad Umar, hadiah kamu udah sampai, ini berharga banget, enak banget tehnya, dipuji. Nggak sampai di situ, tiap ngirim surat nyebut itu teh, tiap kirim surat, tiap telepon nyebut teh, tiap ketemu nyebut lagi itu teh. Itu hadiah berupa teh kotak. Ente bayangin, ente yang ngasih seneng nggak begitu diperlakukan seperti itu? Hakada, ini ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beberapa adab yang perlu kita perhatikan, hak-hak persaudaraan. Insya Allah bakal dibahas lagi beberapa hak-hak persaudaraan yang wajib kita perhatikan ketika kita menjalin persaudaraan dengan sahabat kita. Mudah-mudahan kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kita baca, bukan kita tuntut orang lain untuk berbuat ini kepada kita, enggak. Tapi kita tuntut diri kita untuk menunaikan hak-hak ini kepada sahabat-sahabat kita. Kita jangan nuntut orang sempurna, enggak ada orang sempurna. Tapi kalau kita mau nuntut kesempurnaan, tuntut kesempurnaan pada diri kita. Ketika kita tuntut kesempurnaan kepada diri kita terhadap orang lain, maka orang lain pun akan berusaha untuk sempurna terhadap kita. Jelas. Ya Allah bitaufiq, hatta nufiq, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul, tamami kulli sunnah, sallallahu alaihi wa batina ala hadini wa kunatun salih wa ma'atallah min yamin ya salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. تقبل منا يا رب انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقهنا وبدلنا في ديننا مولانا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاق يا علمانا بالخير ونسوى الرشاد انا واغفر لنا كل سوء ما جرى برضا ونكر الديون قبل ان تاتينا رسل من وتغفر واستر انت اكرم من ستار وصلاه الله تلك المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى اصحاب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من اهتداء برضاك يا ولي سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي
ربي عليه عدل الحب وآله وصحبه عداد دش صحبه والحمد لله تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.